Bulan imunisasi anak nasional di Lombok Barat masih lamban dari target yang direncanakan pemerintah karena terbatasnya petugas imunisasi di puskesmas. Bulan imunisasi nasional atau BIAN di Lombok Barat tergolong masih lambat dari target yang dicanangkan pemerintah. Hal ini dikarenakan petugas imunisasi dari puskesmas sangat terbatas dengan jumlah anak yang diimunisasi. Antisipasi kekurangan tersebut, Dikes Lombok Barat mengajak relawan dan kader desa untuk terus membantu proses imunisasi hingga target bisa tercapai. Hingga pertengahan tahun 2022 dari puluhan ribu anak-anak usia 3 bulan di Lombok Barat, usia 3 bulan hingga 12 tahun baru berapa ribu anak diimunisasi. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Arif Surya Wirawan mengklaim proses bulan imunisasi anak nasional di Lombok Barat berjalan baik, tren sangat bagus kendati dibarengi dengan vaksin anak. Alhamdulillah sudah bagus. Tetap kita akan melihat situasi bagaimana kondisi nanti di lapangan ya. Artinya capaian saat ini sudah bagus, teman-teman semua baik puskesmas nakes sudah tetap melakukan kegiatannya masing-masing sehingga alhamdulillah hasilnya juga cukup baik ya. Dikes Lobar pun terus gencar menyelesaikan imunisasi anak sesuai yang ditargetkan pemerintah pusat. Dari Lombok Barat, Zakir, iNews melaporkan. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat menyambut positif keberadaan Balai Rehabilitasi Narkoba bagi pemakai dan pecandu. Selain untuk pengobatan, di Balai Rehab ini juga sebagai tempat mendidik para korban narkoba. Balai Rehabilitasi Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB dihajatkan untuk merehabilitasi para pemakai dan pecandu narkoba dari semua kalangan baik kaya maupun miskin untuk asas keadilan. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah mengapresiasi keberadaan Balai Rehabilitasi Narkoba bagi pemakai dan pecandu narkoba. Terima kasih bahwa Kejaksaan di hari ulang tahunnya menghadiahkan pada Nusa Tenggara Barat Balai Rehabilitasi Adiaksa. Selama ini kan banyak orang yang jadi korban kalau masuk pengadilan, masuk penjara jadi narapidana. Padahal dia tidak terjaring dengan pengedar, dia tidak dengan jaringan-jaringan, sehingga masih kategori yang masih bisa diselamatkan. Nah, dengan ada Balai Rehabilitasi, dia tidak harus berlanjut ke pengadilan dan dihukum, tapi kalau bisa disembuhkan ya disembuhkan. Balai Kejaksaan Tinggi NTB Sungarpin mengharapkan dengan keberadaan Balai Rehabilitasi Adiaksa, para RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB bermanfaat bagi masyarakat dan dapat mengurangi tahanan kasus narkoba di penjara. Inti dari tujuan rumah rehab ini pada pokoknya adalah menyelamatkan bagi korban narkotika. Bukan bandar ya, kalau bandar hukumannya jelas, hukumannya berat sesuai dengan ancaman yang ada. Pengedar juga sama, pengecer juga sama. Nah, ini adalah bagi pengguna korban. Data Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyebutkan sebanyak 70% penghuni penjara atau lembaga permasyarakatan diisi oleh kasus penyalahgunaan narkoba. Dari Mataram, Hari Kasih di iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Ternate, Maluku Utara merupakan salah satu spot terbaik penyelaman di Indonesia Timur. Dengan keindahan bawah lautnya menjadi surga bagi pecinta diving. Sekarang saya lagi di Taman Nukila. Kebetulan nih saya datang pas weekend, jadi rame banget nih di taman ini sama masyarakat Ternate. Nah, saya nggak menyangka bahwa nanti di sini adalah awal mula saya untuk bisa mengeksplor keindahan bawah lautnya Ternate. Tapi kalau biasanya kita itu diving, kita harus ke tengah laut. Di sini enggak. Kita udah bisa melihat keindahannya nih langsung dari pinggir kota Ternate. Kita eksplor keindahan bawah laut Ternate sekarang. Berada di bawah naungan Gama Lama membuat alam bawah laut Ternate begitu kaya. Hal inilah yang membuat Ternate dikenal sebagai salah satu spot terbaik penyelaman di Indonesia Timur. Sekarang udah sama Bang Dedi, salah satu dive operator di sini. Ini terus terang ini pertama kali ini buat saya nih ya, pakai baju selam itu di pinggir
kota. Ini bisa jelasin sedikit nggak Bang? Oke, nah jadi gini, ini saja namanya Taman Nukila. Taman Nukila. Saat ini namanya biasa kita dibilang City Site atau Taman Nukila Site. Di sini ada 5 meter nanti yang terturun, ada koral, kabel 10 meter, terus ada rek yang dibuat buat apartemen fish. Ya, ada motor, ada bis sama kapal yang ditinggalin. Semuanya sudah siap? Siap, ready. Sudah tinggal Oke, dan flow. lain aja. Yes. Oke. Oke. Melakukan persiapan diving tanpa harus menggunakan perahu ke tengah laut seperti ini tergolong mewah. Bagaimana tidak? Akses yang begitu mudah, tepat berada di tengah kota, membuat entry melalui Taman Nukila ini terasa begitu luar biasa. Tak sampai 10 meter, gugusan soft coral dan beragam anemon sudah mulai menyapa saya. Warna-warninya membuat saya terhipnotis. Beberapa penghuninya juga seakan menarik perhatian, mulai dari gurita hingga penjelajah samudera seperti penyu beberapa kali terlihat melintas. Melihat sekeping surga bawah Laut Ternate menjawab pertanyaan saya mengapa keindahannya diperbincangkan hingga para penyelam kelas dunia. Jika Anda melakukan naik dive atau aktivitas menyelam di malam hari, Anda dipastikan dengan mudah dapat berjumpa dengan spesies unik hiu berjalan. Hiu berjalan ini bergerak seperti melata dengan bantuan sirip-siripnya untuk berjalan di dasar laut. Hiu berjalan tersebut biasa ditemukan di perairan dangkal dan mudah ditemukan pada malam hari karena warna kulit yang cukup mencolok. Hiu berjalan di Ternate menjadi salah satu hiu berjalan pertama yang ditemukan oleh biologis asal Australia Gerard R. Allen di kawasan Indonesia Timur. Masuk di kedalaman 22 meter, saya lumayan dibuat terkejut karena sebuah kapal lumayan besar tergeletak di dasar. Kapal-kapal ini sengaja ditenggelamkan sebagai tempat tumbuh terumbu karang. Keragaman hayati bawah Laut Ternate menjadi pelengkap faktor biodiversity yang dimiliki kawasan ini untuk menjadi sebuah kawasan geopark. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.